kamera tes kamera, recasting gitu kan, recasting ulang lagi di depan kamera yang benar kamera film gitu kan. Lalu kemudian dia begitu malas seperti bisa membuat jadi saya oke kita pakai dan pada saat proses 3D apa segala macam dia sangat intens kan, dia sangat profesional dan saya seperti menemukan jodoh lah karena kebahagiaan saya di negara itu ketika menemukan pemain yang memang kayak bentuknya. Jadi pada saat kita melakukan penjelmaan sosok karakter yang pengen saya mainkan sampaikan pada penonton, dia betul-betul punya effort untuk saya. Dia menonton seluruh bentuk story yang ternyata terekam, yang ternyata tersimpan dan terekam dengan baik, dan dia menonton itu dan kemudian dia mempraktekkan itu semuanya. Pada saat dia di depan kamera, saya melihat itu saya merinding sendiri karena saya seperti melihat seseorang di depan. Tapi sama saya kayak Amanda, saya melihat di YouTube-nya semuanya, dan ketika saya compare dengan Amanda, saya merasa luar biasa. Itu sih, dan ini syuting dengan cukup lancar, bahkan di Budapest sendiri dengan kru yang sangat sederhana dan yang sangat tight budget, tight waktu juga gitu kan. Karena saya tahu bahwa yang namanya film Indonesia kan kita formulanya sama budgetnya tidak bisa sebagaimana film Korea sekarang. Nah karena itu makanya itu yang harus kita pikirkan. Tapi bukan berarti ini akan menjadi film murahan dengan budget yang sangat yang sangat minim gitu kan. Tapi kita harus menghasilkan sesuatu yang terlihat mahal gitu. Itu tantangan buat saya dan itu selalu Amanda selalu men-challenge saya seperti itu. Kalau budget mahal terus kemudian hasilnya bagus, nggak heran sebenarnya. Tapi bagaimana kita mensiasati industri ini dengan cara seperti itu. Nah itu makanya pada saat kita di Budapest, syuting di Jakarta, segala macam kita sangat efektif sekali. Nah kesulitan yang paling utama di sini adalah bagaimana kita harus menghadirkan suatu hal yang real, yang ini nyata, tapi kita harus menyamarkan semua. Karena kita pakai karena kita terpatok oleh undang-undang ITE. Siapapun bisa melaporkan kita, ya kan, suka atau tidak suka bisa melaporkan kita. Itu kita hati-hati sekali. Karena itu makanya seluruh pribadi sosok-sosok di luar Laura semua namanya kita samarkan. Even itu seorang perawat yang merawat Laura gitu kan, itu semua kita samarkan, rumah sakit yang kita samarkan. Tapi insya Allah seluruh peristiwanya real. Karena kita melakukan riset yang cukup mendalam dan tentunya di dalam sebuah film pasti ada yang namanya dramatisasi. Ya ada beberapa yang harus kita dramatisasi. Di adegan persidangan, pada adegan di rumah sakit, ya kan meninggalnya Laura itu semua kita dramatisasi. Tetapi kecelakaan kita berusaha real karena saya berusaha menyelami adegannya. Ada yang membuat sebelum kita syuting ada yang membuat simulasi 3D-nya kan di YouTube itu banyak sekali. Tapi saya kemudian menyelami bagaimana sih proses dari mulai bangkainya, kita lihat autopsi bangkainya pakai mobil seperti itu, kemudian kita autopsi. Oh ini pasti kalau penyoknya sebelah sini, berarti benturannya dari sini. Itu yang mencoba saya hadirkan dia, sehingga apalagi itu ada di opening film kan. Jadi pada saat penonton tuh kamera saya sengaja saya letakkan di dalam mobil agar supaya penonton seperti berada di dalam situasi mobil itu, seperti yang dirasakan Laura sama pacarnya sama Jojo. Itu betul-betul saya sebisa mungkin tidak saya dramatisasi, tapi saya coba untuk tampilkan secara otentik. Itu sih, dan proses editing segala macam itu cukup efektif. Dan pada saat di lokasi syuting, karena kita sangat intimate banget dengan cerita ini, maka kita seperti melihat kehadiran Laura dari situ pada sosoknya Amanda. Dan saya melihat Amanda kayak berada di dalam tubuhnya Laura, tuh berada di dalam tubuhnya Amanda. Saya lihat di monitor kan, terus saya lihat monitor kok ini kayak Laura. Terus kemudian ketika saya lihat aslinya masih Amanda, terus kita lihat monitor kayak Laura. Wah itu buat saya itulah magicnya dari sinema. Jika kita melakukan eksplorasi dengan sungguh-sungguh, maka magic itu akan datang. Maka teman-teman semua bisa menyaksikan itu. Mas, artinya tadi terbukti bahwa pas ini kita nonton banyak penonton yang menangis,
Ya. Ikut nangis, ikut larut terhadap ceritanya juga. Ya, karena memang Laura itu sendiri memang sebuah drama kehidupannya Laura itu memang drama kehidupan yang sangat tragis. Bayangkan anak usia di bawah 30 tahun, bahkan mungkin masih 20-an tahun, Kak, 20-an tahun, bahkan belum menyentuh 25 tahun, harus menghadapi sebuah cobaan yang sangat berat seperti itu seusia anak saya. Dan parahnya lagi, bukan parahnya sih, tapi hebatnya Laura lagi adalah dia menjalani itu semuanya dengan senyum, masih bisa bercanda gitu kan. Kita lihat podcastnya bersama dengan Deddy Corbuzier, dengan Raffi Ahmad apa segala macam, Deddy Sumargo, kita lihat ketegarannya itu. Buat saya it's amazing, luar biasa buat sosok Laura itu yang membuat mungkin penonton tersentuhnya di situ. Saya aja tersentuh pada saat melihat podcastnya. Saya aja nangis melihat podcastnya, belum melihat filmnya. Jadi tanpa perlu dibubuhin drama yang besar, kehidupan Laura sendiri sudah merupakan drama itu sendiri. Pendalaman karakter Jojonya tanyakan sendiri kepada kepada Kevin. Tapi yang jelas saya memberikan